Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Rambuta Bahana, NIM 1703030100, semester 7 kelas B reguler pagi. Saya akan mempresentasikan buku ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau virtual dan tambahan, identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Apa dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di kantor, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makna kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya, baik artefak baru maupun proses baru, menentang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan diantaranya warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak dilihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga, pelanggan, konsumen, atau entitas secara lebih baik. Secara umum dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahnya mencoba untuk mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkan untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing. Misalnya, alasannya, derajatnya, prosesnya, dan terakhir, tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan mempertanyakan apakah identifikasi diperlukan untuk transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu di masyarakat. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah, keraguan, dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah, diskusi, dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas. Sebagai pengantar ke dalam topik, bagian ini membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas terlebih dahulu, istilah umum, dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Satu identitas atau banyak, penyatuan identitas, dan diferensiasi identitas. Memiliki satu identitas tunggal atau berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan lebih baik dan menangani entitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas pengelolaan. Identitas di berbagai area masyarakat informasi. Konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah secara fisik dan klasik. Entitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis, dan perusahaan
dan hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung seperti integrasi di Uni Eropa dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung seperti persaingan global sumber dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Semua tren ini memiliki pengaruh kuat terhadap identitas masing-masing. Peran FIDIS. FIDIS adalah upaya multidisiplinari dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian pemerintah dan industri, penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas, digabungkan untuk menghasilkan analisis cek yang beralasan ID dan identitas virtual, mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, pembuatan profil forensik, dan kejahatan terkait identitas. Ini diatur sebagai network dalam program kerangka ke-6 dari Uni Eropa, didanai di bawah kontrak. Batasan antara skenario dan konsep identitas serta pengelolaan identitas bukanlah garis tajam dan tidak boleh garis tajam. Ada tumpang tindih hampir di mana-mana membuat identitasnya ada di mana-mana. Identifikasi dan autentikasi, manajemen identitas, kewajiban keamanan dan privasi, aspek hukum dan implikasi sosial merupakan masalah yang perlu diwaspadai, ditangani oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Aspek utama dari ini sedang dianalisis secara mendalam oleh FIDIS yang juga bekerja pada masalah interaksi yang kompleks, tugas yang sulit dan penting yang membutuhkan integrasi antar disiplin keahlian. FIDIS bangga berkontribusi pada masa depan identitas di masyarakat informasi, misalnya dengan membentuk persyaratan definisi, konsepsi dan pengembangan teknologi keamanan, kepercayaan dan privasi tertentu, dan infrastruktur. Ini akan membantu memungkinkan pendekatan Eropa bersama atau setidaknya disinkronkan untuk manajemen identitas. Konsep dasar. Berdua memperkenalkan konsep dasar tentang identitas. Tujuan dari bab ini bukanlah untuk memberikan jawaban akhir atau pertanyaan apa itu identitas, karena ini akan jadi usaha hampir mustahil mengingat kompleksitasnya dan evolusi subjek yang konstan. Tujuannya lebih untuk menghadirkan yang berbeda sudut yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep, khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Berawal dari penggambaran bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara berteori tradisional yang dikenal oleh kalangan akademis. Bab ini kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti naratif dapat digunakan untuk membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru yang berasal dari web dapat digunakan untuk menggerakkan kecerdasan para ahli dari cakrawala yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis tentang subjek. Bagian kedua dari bab 2 menggambarkan bagaimana masing-masing pendekatan ini telah dioperasionalkan dengan menghadirkan serangkaian model dan penyajian skenario, perspektif dan isi yang berbeda yang relevan dengan subjek dan infrastruktur pengetahuan yang berkolaborasi yang digunakan di FIDIS untuk memfasilitasi konsepsi identitas yang kompleks ahli. Jadi baik, mungkin itu saja yang materi yang saya presentasikan. Terima kasih.